Halo sahabat online, perkenalkan nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman terkait dengan isi dari buku Batas-Batas Kepemilikan Pekerjaan Online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Debat imigrasi. Apa yang dilakukan organisasi secara online bukan seperti apa gerakan secara umum online. Namun demikian, saya percaya bahwa apa yang dilakukan secara online oleh SMO mewakili aspek penting dari gerakan kontemporer yang terkait dengan imigrasi, menjamin perhatian sosiologis, budaya, justru karena mereka cenderung berbicara mewakili konstitusi mereka dalam konteks tingkat nasional. Organisasi hak imigran apa yang dilakukan gerakan Amerika Serikat terlihat seperti ini adalah koalisi longgar dari berbagai jenis kelompok advokasi tingkat nasional, negara bagian dan kota, dan organisasi hak-hak sipil. Perdagangan serikat, pekerja dan organisasi buruh, gereja dan organisasi berbasis agama, dan aliansi pemuda. Kelompok-kelompok dalam sampel saya mencerminkan koalisi ini, tapi dengan fokus pada organisasi tingkat nasional. Untuk penelitian ini, saya mengurutkan SMO ke dalam kategori analitis berdasarkan tujuan utamanya. Tindakan mereka mungkin tumpang tindih. Sebuah kelompok yang melobi legislator mungkin juga terlibat sebagai protes atau pembangkangan sipil dan sebaliknya. Namun, saya menggunakan jenis sebagai heuristik untuk melihat apakah ada hubungan antara jenis organisasi dan materi online-nya. Ada beberapa atau kebanyakan sedikit perbedaan dalam produksi struktur budaya OMS. Secara keseluruhan, saya menemukan konvergensi dalam arti lobi dan organisasi gugatan memanfaatkan saluran yang ada untuk sosial perubahan, melobi legislator untuk pemberlakuan reformasi imigrasi atau penentangan hukum yang ada melalui sistem peradilan. Mereka juga menyebarkan fakta dan figur dan jenis informasi lainnya, memproduksi perangkat alat untuk tindakan, fakta lembaran tentang imigrasi, mitos, laporan khusus, dan opini publik jajak pendapat. Kelompok yang saya kategorikan di bawah tindakan langsung mencari lebih banyak perubahan, diet, misalnya meminta Presiden Obama untuk menggunakan eksekutifnya kekuatan live dan memberikan bantuan deportasi untuk imigran yang tidak sah. Anggotanya adalah peserta aktif di ruang publik, baik yang terlibat pembangkangan sipil, seperti pemblokiran bus, membawa orang ke dalam tahanan, atau mengorganisir aksi duduk di kantor legislator dan mogok makan. NSO organisasi, call
to Fight terdiri dari aktivis berbasis agama dari keduanya, banyak kecenderungan liberal dan konservatif. Organisasi kontrol imigrasi gerakan di Amerika Serikat mirip dengan gerakan IR karena merupakan koalisi kelompok nasional, negara bagian, dan lokal. Namun, itu jauh lebih homogen dalam kaitannya dengan jenis organisasi. Sebagian besar kelompok diatur di sekretariat pengurangan atau pengendalian keimigrasian. Ini adalah kasus untuk 14 BN. Menurut jenis nama, singkatan, dan URL pernyataan enkapsulasi lobi dan gugatan Serikat Kebebasan Sipil Amerika atau ACLU, Hak Proyek Hak Imigran ACLU adalah dedikasikan untuk memperluas dan menegakkan sipil kebebasan dan hak-hak sipil imigran dan untuk memerangi diskriminasi publik, dan Federasi Buruh dan Kongres Amerika Organisasi Industri. Pendekatan yang berpusat pada pekerja sebagai bagian dari proses imigrasi yang masuk akal. Suara Amerika dan Pendidikan Suara Amerika atau AFEF adalah untuk memanfaatkan kekuatan suara Amerika dan nilai-nilai Amerika untuk pemberlakuan perubahan kebijakan yang menjamin tenaga kerja penuh, hak-hak sipil dan politik bagi para pendatang dan keluarganya. Liga Batin Bersatu Warga Amerika adalah untuk memajukan ekonomi, kondisi, pencapaian pendidikan, politik, pengaruh, perumahan, kesehatan, dan hak-hak sipil populasi Hispanik Amerika Serikat. Batas-batas kepemilikan. Amerika Serikat telah pada tingkat yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda. Hubungan cinta-benci dengan imigran dan imigrasi. Satu sisi, ada warisan yang kuat sebagai bangsa imigran. Sebagai Bonnie Hoeng, 2001, berpendapat imigran telah menjabat sebagai agen pendiri dan pembaruan, bukan setidaknya karena Amerika adalah rezim atau berbasis persetujuan. Warga super imigran adalah objek identifikasi dan pemujaan langsung. Dia bekerja keras lebih daripada kita. Dia menghargai keluarga dan komunitas lebih aktif daripada kita, dan dia juga memenuhi fantasi liberal kita tentang keanggotaan dengan cara persetujuan. Di sisi lain, para imigran terutama yang tidak sah telah lama dibangun sebagai ancaman bagi bangsa, terutama setelah pembatas imigrasi besar-besaran pada tahun 1920-an. Hari ini, ancaman ini memakai wajah sebagian besar orang Latin. Untuk tahun 2013, 46% dari total populasi imigran legal melaporkan Latino atau HIS asal panik. Opini. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
kasih.